kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo, keangkuhan ada pada Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah menyaksikan debat kelima dan terakhir ya. Jadi banyak netizen maupun dari masyarakat memberi tanggapan dan komentarnya terhadap debat semalam. Jadi banyak yang menilai bahwa kenapa debat semalam begitu adem ya. Tidak ada serangan-serangan yang biasa kita lihat. Dan juga dinilai ini debat cari aman semua ya. Apa karena ini debat terakhir? Tetapi sedikit masih ada kita lihat serangan di mana Ganjar menanyakan bansos tetapi ditanyakan ke Pak Anies. Ini pertanyaan ini ditujukan kepada Prabowo. Jadi netizen ada yang mengatakan Pak Anies memikirkan rakyat, Pak Prabowo mikirin makan, Pak Ganjar mikirin 02. Baik, coba kita lihat beberapa video dari netizen terhadap review debat semalam ya. Apa komentar mereka? Baik, langsung saja kita lihat videonya. Debat semalam ngapa jadi adem bener ya? Agak ada yang ngegas. Hah? Semua pada jaga image. Apa karena debat terakhir kali ya? Karena kan sinetron yang kemarin-kemarin kan gagal itu. Ya enggak? Yang namanya tangis-tangis lah, tangis-tangisan lah, omon-omon lah, dawai asmara lah. Aduh, apa udah ketemu obat darah tinggi yang paten ya? Bisa jadi, ya kan? Kurang seru Pak, Bapak biasa ngegas aja Pak, ya enggak? Hah? Biasa nyerang aja Pak. Kalau kayak begitu jadi antak kelihatannya. Bener ya, kurang resep saya. Ya enggak? Menang biasa ngegas mah ngegas aja dah, udah jangan pakai sinetron lagi, capek kita. Jadi debat semalam dinilai sama netizen ini kurang ngegas ya. Jadi yang biasanya seperti 02 banyak melakukan gimmick ya, sehingga kemarin juga di debat sebelumnya banyak proyek-proyek nangis. Nah, kali ini tidak terjadi. Nah, tiap debat makan gratis mulu. Bosen gua. Kan gua udah bilang kalau makan kita udah kecukupan Pak, udah kecukupan. Makan gratis lagi, makan gratis lagi. Pendidikan yang kita perluin, pendidikan buat anak-anak kita. Biar kagak pelok nanti kalau udah dewasa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang lebih penting. Pekerjaan buat bapak-bapaknya. Makan lagi. Dari pagi kita makan. Kalau nungguin bapak jadi presiden, keburu kanker usus saya. Kan begitu. Yang bener aja apa sih Pak? Kita capek Pak. Udah dulu ya. Jadi 02 kita lihat semalam menanyakan masalah makan siang gratis ya kepada 03. Jadi sehingga dibahas lagi sama netizen. Menurut Anda kira-kira lebih relevan mana ya program 01, 02 atau 03? Baik, coba kita lihat lagi tanggapan netizen terhadap debat semalam. Siapa yang kegocek berharap debat kelima bakal ada yang berselisih, malah bermain dengan santai dan saling jaga diri agar image nggak kesorot media. Ya, ini debat kelima alias debat penutup Pilpres 2024 teman-teman. Dimulai dengan Pak Anies yang bisa bermain menyerang, malah terlihat bermain manis. Pak Prabowo yang biasa lebih ke defense tapi terlihat lebih seimbang dan selalu setuju dengan pendapat lainnya. Dan yang paling gokil ialah Pak Ganjar, awalnya santai, makin kesini kok mulai senggol-senggol bansos sampai isu yang lebih panas yaitu demokrasi di Indonesia. Dimulai dari Pak Prabowo nih yang menggaungkan soal makan siang gratis, bahkan sejak ibu mengandung menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian Pak Anies membuka debat menggunakan bahasa isyarat sampai persoalan bansos plus demi kesejahteraan sosial, dan Ganjar soal satu desa, satu paskes, satu nakes, sampai persoalan sekolah inklusi teman-teman. Nah, menariknya ketika masuk ke momen kesehatan nih, dimana mulai dari Pak Ganjar dari paskes sampai ke desa, lalu dikritisi oleh Pak Anies bahwa kesehatan hanya diurusi oleh Kemenkes saja. Lalu disambung Pak Prabowo soal kurangnya dokter di Indonesia,
Sampai di mana tiba di momen soal tenaga pendidik. Ya, dimulai dari Pak Anies yang janji angkat puluhan ribu P3K. Lalu disambung dengan Prabowo wajib audit semua sistem yang gak beres. Dan diteruskan oleh Pak Ganjar bahwa perlu adanya dorongan sertifikasi. Ya, teman-teman, debat kelima ini kita disuguhkan dengan debat yang cukup ciamik, walau endingnya ada senggol-menyenggol sih. Yaitu dia soal bansos sampai kritisi soal demokrasi di Indonesia. Poinnya ada pada closing menurut gue teman-teman dia, closing statement. Prabowo yang terlihat lebih mengajarkan untuk selalu rendah hati, Anies yang berfokus pada kecerdasan masyarakat, dan Pak Ganjar yang mengajarkan kewibawaan. Jadi kalian udah fix pilih siapa nih? Drop komen ya. Jadi memang sudah saatnya masyarakat Indonesia memutuskan pilihan mulai dari sekarang ya. Jadi sudah banyak gagasan yang diberikan oleh salah satu paslon. Jadi sudah saatnya memilih paslon yang benar-benar memikirkan kebutuhan rakyat Indonesia ke depan. Jadi kita berharap ya paslon-paslon yang punya latar belakang tidak baik seperti melanggar undang-undang itu kita kesampingkan. Parah. Gua kecewa banget sama debat capres yang terakhir malam ini. Kenapa? Karena nggak ada capres yang menitikberatkan permasalahannya di sektor ketenagakerjaan. Padahal salah satu tema malam ini itu seputar ketenagakerjaan. Tapi sangat disayangkan tidak ada pembahasan lebih lanjut seputar sektor ketenagakerjaan. Yang cuman gue lihat di awal pada saat penyampaian visi misi, Pak Ganjar dan Pak Anies itu sempat menyinggung ya terkait dengan review Undang-Undang Cipta Kerja dan juga lapangan kerja. Dan Pak Prabowo malah nggak menyinggung sama sekali terkait ketenagakerjaan, hanya menyinggung seputar TNI, Polri, maupun ASN. Nah, jujur gue sangat kecewa kan hal ini. Karena kita tahu ya, saat ini tuh sektor ketenagakerjaan lagi banyak banget masalah. Mulai dari PHK di mana-mana, kemudian penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang masih belum maksimal, pengawasan dari Dinas Disnaker ya, yang juga belum maksimal, dan masih banyak lagi. Seperti karyawan kontrak yang sulit mendapatkan atau menjadi karyawan tetap, outsourcing, kemudian kemitraan, dan lain-lain. Nah, kalau itu dibahas lebih dalam harusnya, mungkin debat capres malam ini tuh akan lebih menarik gitu, karena sektor ketenagakerjaan ini merupakan suatu sektor yang cukup penting saat ini dan lagi rame juga gitu permasalahannya. Nah, kira-kira dari kalian ada juga nggak nih yang kecewa dengan debat capres malam ini? Kira-kira gimana pendapat kamu? Di kolom komen ya. Tetapi kalau kita lihat ya 01 masalah Undang-Undang Omnibus Law ini sudah dibicarakan sebelumnya. Jika nanti terpilih akan merevisi Undang-Undang Omnibus Law. Jadi pertanyaan ini pernah ditanyakan di acara Desa Anies. Jadi Anies juga udah menjawab. Dan mungkin kekecewaan dari netizen kenapa tidak dibahas pada saat semalam. Karena gini juga ya, format debat yang diselenggarakan oleh KPU itu mengambil nomor ya. Mengambil nomor habis itu ya dibacakan sesuai dengan pertanyaan yang keluar. Inilah yang membuat kita kecewa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya ditanyakan tetapi tidak mewakilkan dari pertanyaan yang diharapkan oleh masyarakat. Karena cuma ambil nomor. Yang menjadi panelis debat seharusnya langsung dihadirkan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini diresahkan oleh masyarakat. Konsep debat yang diselenggarakan KPU masih jauh dari harapan masyarakat. Baik, coba kita lihat tanggapan dari netizen lainnya. Sudah banyak kata saya setuju tuh. Apa artinya? Nah itu perdebatannya jadi hilang tuh. Kalau tadi diperhatikan ya secara detail, ada yang aneh. Kata setuju ini, tapi kalau kita gali substansinya sebetulnya saling bertolak belakang. Contoh tadi Pak Prabowo ketika ditanya, yang beliau sampaikan mengenai kebudayaan adalah dia nggak setuju kalau pemerintah itu seperti neolib gitu ya, hanya sebatas regulator. Harusnya pemerintah yang maju, tampil di depan, bahkan intervensi jika perlu katanya kan. Tapi kan cukup baik direspon tadi sama Ganjar misalnya. Ganjar bilang bahwa ya itu salah. Harusnya pemerintah ya cuma mempertanyakan apa kebutuhannya, sisanya eksekusi dilakukan oleh para budayawan, para seniman dan lain sebagainya. Itu kan dua dalil yang saling bertolak belakang satu sama lain. Dalam perdebatan seharusnya ketika dalil yang Anda sampaikan itu dibantah, maka yang harus Anda lakukan adalah menyampaikan bantahannya kembali. Jadi jawabannya saya tidak setuju. Jawabannya adalah ya sebetulnya itu saya setuju, itu bisa diterima. Artinya apa? Dia menerima sebuah visi misi yang membantah gagasannya sendiri. Ini kan aneh dalam sebuah perdebatan. Nah, ini yang harus kita bongkar gitu. Ini kita sedang berdebat capres-cawapres atau sedang apa? Lagi-lagi kembali kepada dudukan utama sebuah perdebatan adalah Anda menguji satu sama lain.
Kalau Anda menyampaikan dalil, lalu dibantah, lalu Anda setuju, ya artinya dalil itu tidak bisa dipertahankan. Dalam level narasi saja tidak dapat dipertahankan, apalagi dalam level praktik. Nah itu yang harus menjadi catatan kita semua dalam menyaksikan perdebatan menurut saya. Buat gue, debat capres terakhir barusan adalah sangat misterius dan penuh tanda tanya. Karena gue melihat dan merasakan kesan kuat bahwa ada sesuatu yang aneh telah terjadi di sana. Sesuatu yang tidak alami dan sangat tidak biasa. Ya, kalian benar. Sesuatu yang aneh dan tidak alami itu adalah Prabowo Subianto. Karena kenapa tiba-tiba Prabowo menjadi santun, penyabar, dan tidak mudah tersulut emosinya? Jika kita umpamakan Prabowo seperti burung Garuda, seperti lambang Partai Gerindra, maka kenapa Prabowo pada debat tadi seperti Garuda yang makannya wortel dan kol, bukan seperti Garuda yang makannya daging? Bukan seperti Prabowo yang biasanya. Kenapa Prabowo pada sepanjang debat selalu menyetujui semua pendapat Anies Baswedan? Dan puncaknya adalah pada closing statementnya Prabowo ketika beliau meminta maaf kepada semua capres dan juga KPU. Ada apa ini? Menurut gue, hanya ada dua kemungkinan kenapa Prabowo mendadak bersikap aneh. Pertama adalah karena beliau ingin mencari simpati calon pemilih. Dan yang kedua adalah karena Prabowo telah mendapatkan hidayah, lalu sadar, insaf, kemudian meminta maaf. Mungkin hidayah juga yang barusan membuat Prabowo selalu setuju dengan semua pendapat Anies Baswedan. Tapi dua penyebab kemungkinan perilaku aneh Prabowo ini masih harus dibuktikan sebelum bisa kita percayai sepenuhnya. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan kalau Prabowo telah mendapatkan hidayah adalah Prabowo harus mengundurkan diri dari pencalonan capres. Karena salah satu kesalahan fatal Prabowo kepada rakyat adalah dengan menjadikan Gibran sebagai cawapresnya melalui jalur MK. Jika memang benar Prabowo setuju dengan Anies Baswedan seperti yang beliau lakukan di sepanjang debat tadi, maka artinya Prabowo setuju dengan ide perubahan dan menilai bahwa keberlanjutan itu adalah salah. Jadi apakah Prabowo hanya melakukan gimmick untuk mencari simpati rakyat atau Prabowo telah mendapatkan hidayah? Kita tunggu saja. Apakah Prabowo akan mundur dari pencapresan atau tidak? Jadi Prabowo sudah mendapat hidayah ya, menurut tanggapan dari netizen. Lu udah lihat video ini kan? Prabowo, kalau misalnya setuju semua sama Pak Anies, mending gabung aja. Mending gabung aja 02, 01, amin satu putaran. Kalau sama semua mah apa bedanya? Jadi ada juga yang mengkritisi ya. Di saat debat semalam kita lihat Prabowo selalu setuju dengan 01, selalu setuju dengan 03. Jadi sepertinya Prabowo tidak punya gagasan yang cemerlang untuk bangsa ini. Jadi selalu setuju dengan program-program paslon lainnya. Ini kan aneh ya. Debat kelima Capres dan Cawapres Pemilu 2024 telah usai. Itu tandanya sudah tidak ada debat lagi di antara pasangan Capres maupun Cawapres yang ikut berkontestasi Pilpres di 2024. Nah, perlu kita ketahui bahwa debat itu adalah adu gagasan antar 1, 2, dan 3. Paslon nomor 1, 02, dan 03. Nah, dan ternyata di luar sana masih banyak yang belum menentukan pilihan nih, mau memilih nomor urut paslon nomor berapa. Karena mereka masih menunggu debat terakhir ini untuk menentukan pilihan. Karena ingin melihat gagasan, visi misi, dan solusi dari setiap capres yang ikut berdebat malam hari ini. Nah, tapi kalau melihat debat malam hari ini, kok saya rasa ada satu paslon, satu capres yang dia itu kayaknya nggak punya gagasan. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena hampir setiap debat capres dia selalu idem atau selalu setuju atau selalu mendukung atau selalu sepakat dengan salah satu jawaban capres, yakni Pak Prabowo nih. Pak Prabowo ini kemarin waktu debat yang pertama dan kedua capres, karena kan ini debat ketiga capres, debat pertama dan kedua itu selalu saja jawabannya ya saya setuju dengan Pak Ganjar, saya sepakat dengan Pak Ganjar. Tapi yang ketiga ini ditambah lagi nih lebih parah, juga setuju dengan Pak Anies. Nah, sedangkan visi misi yang dibawakan oleh Pak Anies itu perubahan.
dan visi misi yang dibawakan oleh Pak Prabowo itu melanjutkan. Itu kan jadi gamang jawaban dari Pak Prabowo. Kenapa bisa setuju dengan Pak Anies? Kan gitu. Terus belum lagi jawaban-jawaban dari Pak Prabowo itu ternyata banyak yang blunder. Contohnya tadi yang saya bahas, masalah makan gratis untuk anak kecil mencegah stunting. Itu kan jelas salah, karena memang mencegah stunting itu ketika masih bayi dalam kandungan, itu cara mencegah stunting. Terus kemudian ternyata ada lagi nih, yaitu ketika ditanya soal internet gratis, yang dimana Pak Prabowo pernah menyampaikan nih di depan publik, kalau masyarakat disuruh milih internet gratis atau makan gratis, intinya kayak gitu. Nah, itu Pak Prabowo masih mengelak. Pak Ganjar ini nggak bisa tidak mendengar dengan utuh. Tapi Pak, ingat, rekam jejak itu tidak pernah hilang. Rekam jejak digital apalagi. Teman-teman bisa cek di Google. Berita yang mengatakan bahwa Pak Prabowo bertanya kepada khalayak umum. Kalian kalau disuruh memilih, nggak ada embel-embel masyarakat yang miskin dan lain sebagainya. Pak Prabowo mengatakan secara umum. Kalau kalian disuruh milih antara makan gratis atau internet gratis, kalian pilih mana? Kalau yang memilih internet gratis itu tandanya otaknya lamban. Perlu digarisbawahi Pak. Bapak mengatakan seperti itu dan itu saksinya disaksikan dan didengar oleh banyak orang. Dan di situ sudah ada beritanya. Kalau mungkin Bapak sudah lupa, Bapak boleh deh dicek lagi ke belakang. Omongan Bapak itu seperti apa. Nah, saya jadi berpikir sebenarnya ketika Bapak setuju dengan Capres nomor urut 01 dan Capres nomor urut 03, itu Bapak memang setuju atau memang Bapak itu nggak punya gagasan yang bener-bener original dari Bapak gitu loh. Bapak kalau ditanyain apa-apa jawabannya makan siang gratis. Pertanyaannya Pak, makan siang gratis. Habis itu pembangunan ini, pembangunan itu. Kita tidak menyalahkan pembangunan infrastruktur Pak, tapi harus jelas arah pembangunannya harus kemana, ideologinya harus jelas. Jadi tidak sembarangan membangun tiba-tiba tidak selesai, mangkrak. Contoh food estate. Rencananya benar, tapi pengelolaannya salah. Ideologi untuk kearahannya juga salah. Perencanaan dan lain sebagainya juga salah. Penanganan juga salah. Kan kayak gitu kan buang-buang anggaran negara gitu loh Pak. Jadi pertanyaannya tuh cuma satu Pak. Sebenarnya Bapak itu punya gagasan dan visi misi yang original dari Bapak nggak sih? Jangan semuanya cuma Jokowi yang dijual cuma Bapak Jokowi doang gitu loh. Coba jelasin kalau memang ada. Ya, luar biasa ya kritikan netizen mereview debat semalam. Jadi menurut Mbak ini Prabowo hanya bisa setuju dengan paslon lain. Paslon 01 maupun 03 dan ini benar-benar fakta yang kita lihat semalam ya. Sepertinya memang Prabowo kurang gagasannya. Makanya katanya Prabowo rencana jika menang Pilpres dia akan merangkul semua. Ya, termasuk 01, 03 ini sebenarnya tidak baik untuk politik kita ya. Untuk demokrasi tidak baik karena nanti bakalan tidak ada oposisi. Jadi kalau misalnya keputusan dari pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, jadi siapa lagi yang akan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru tidak sesuai dengan janji-janjinya. Yang kita lihat sekarang yang paling konsisten di parlemen ya PKS ya, yang selalu menentang kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Dan ini fakta kita lihat. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan Pertalite, jadi cuma PKS yang menolak kebijakan dari pemerintah. Debat Capres kali ini sukses membuat gue menitikan air mata. Dan bukan kata-kata yang disampaikan oleh pilihan gue. Gue sudah ada pilihan tekat. Tapi oposisi membuat gue agak tergoyah jujur. Ketika Pak Anies mention catcalling, gue langsung mewek dikit kayak wow. Karena kapan lagi lo melihat politisi penegak hukum deh menganggap itu serius. Catcalling itu selalu dipandang sebelah mata, padahal semua perempuan, gue jamin semua perempuan di negara ini pernah ngalami yang namanya catcalling. Mau di siang bolong, mau di tengah malam, mau pakaian tertutup, terbuka, pasti pernah. The way that he brought awareness to it made me feel seen. Dari cara penyampaiannya, dari wawasannya, itu kedua juga gak kaleng-kaleng. Gue percaya nih orang beneran tekat untuk membasmi yang namanya catcalling, to make this country better for women to live in. Gue masih tekat sama pilihan gue, mau setergoyah apapun. Menurut gue program-programnya sejauh ini checks all the basics for me personally. Jadi emang perkara kayak program yang gue lebih prefer aja lah, preferensi sih menurut gue, karena keduanya itu menurut gue sangat amat strong. Jadi intinya nih, kalau lo perempuan dan lo masih
mikir untuk milih nomor yang gue nggak sebutin dari tadi. Literal rugi dong, yang bener aja. Jadi Mbak ini adalah pendukung 03, tetapi beliau sangat terharu melihat paparan dari program 01 yaitu Pak Anies tentang masalah menyinggung tentang catcalling ya. Aku mau keluarin hasil polling MVP. Aku mau cek ada berapa banyak jumlah yang ikut polling. Boleh dikeluarin berapa? Oke. Siapa MVP debat ronde kelima Capres? Yang ikut katanya 75.000 yang ikut polling. MVP-nya katanya Anies Baswedan 53%, Prabowo Subianto 31%, Ganjar Pranowo 16%. Jadi setelah Najwa Shihab melakukan polling, responden sebesar 75.000 jatuh kepada Anies Baswedan nomor 2, Prabowo Subianto nomor 3, Ganjar Pranowo. Kira-kira jatuh ke siapa ya MVP debat semalam? Jadi banyak menilai jatuh kepada 01 karena lebih cemerlang gagasan yang disampaikan pada saat debat, dan juga Anies Baswedan tidak menyerang kali ini ya, walaupun tidak kelihatan garang. Dan ada serangan, pertanyaan adalah dari Ganjar Pranowo yang disampaikan melalui tangannya Anies Baswedan kepada 02 tentang bansos. Jadi guys, setelah kita dengar debat dari awal sampai akhir, dari sesi paparan, gagasan, visi misi, tanya jawab, memang gagasan Pak Anies luar biasa guys. Tajam, menusuk, terus mencakup ke semua kalangan. Jadi banyak paslon pun setuju, gagasan tanggapannya pun banyak yang setuju. Nah, jadi di sini saya mau nyampaikan Pak Anies jelas-jelas menang telak di sini. Di debat kelima kali ini Pak Anies jelas menang telak. Jadi banyak pasangan yang setuju, itu istilahnya menang telak buat Pak Anies. Jadi menurut netizen 01 menang telak di saat debat semalam. Kira-kira menurut Anda siapa? Pasti punya pandangan dan pendapat yang berbeda. Silahkan Anda komentar ya. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Anies, Caimin, dimanapun Anda berdua berada, entah melihat atau tidak video ini, izinkan saya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, terima kasih telah menghidupkan api semangat dalam hati kami bahwa perubahan itu nyata, perubahan itu ada. Yang kedua, terima kasih telah menghidupkan lentera harapan kami bahwa Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Dan yang ketiga, terima kasih telah keliling Indonesia untuk mendengarkan apa yang ingin rakyat sampaikan. Bah, Caimin, kalau selama ini senyuman Anda berdua yang menenangkan hati kami, kali ini izinkan senyum kami yang menenangkan hati Anda berdua. Tenang Bah, Caimin, kami ada di sini. Salam perubahan. Nah, ini patut kita apresiasi ya kepada 01. Semalam kita lihat setelah debat langsung menuju Manado, yaitu berkampanye di sana. Dan ini luar biasa. Jarang kita lihat paslon 02 melakukan kampanye seperti ini. Tetapi yang anehnya lagi, survei malah lebih tinggi daripada mereka yang melakukan kampanye di daerah. Dan bahkan dibuktikan ya, jumlah massa cukup besar di 01 ini. Bahkan di beberapa video di 02 kita lihat agak sepi memang. Jadi ini patut dipertanyakan, kok bisa surveinya tinggi di saat kampanye masanya pun tidak ada. Baik untuk masa depan Indonesia ke depan. Baik. Nah, untuk Acehan sendiri, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini tentu melihatnya bagaimana? Ya, kami melihat masyarakat Aceh, bahkan para caleg-caleg dari partai pengusung paslon lain juga mendukung Anies Baswedan. Ya. Jadi kami melihat insya Allah untuk Aceh
mungkin Anies Baswedan bisa meraih 65% suara. Ya, sisanya mereka bagi berdua. Debat pamungkas berharap berlangsung panas, namun terjadi malah lemas. Pak Anies pun seperti namanya sangat manis. Debat pun banyak yang menyangka seperti rapat karena terlalu banyak kata sepakat. Yang saya ingin tanyakan di sini bukan lebih kepada substansi, tapi strategi. Mengapa Pak Anies debat kali ini sangat bermain manis? Bahkan ada sesi tema saat pendidikan. Kalau kita melihat perjalanan debat, Pak Anies seringkali tidak bisa dipungkiri Pak Anies selalu bermain menyerang. Ketika ada sesi pendidikan, mungkin ada waktunya juga. Katakanlah Pak Anies menyerang dalam sesi pendidikan etika. Itu tidak ada dalam Pak Anies kali ini. Langsung ke pertanyaannya aja. Langsung ke pertanyaannya Ini aja. adalah bagian dari strategi Pak Anies jelang pemilihan yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya jawab. Caimin yang jawab. Debat ini kan yang paling penting adalah tujuannya. Saya setuju dengan calon presiden saya, insya Allah presiden 2024. Hasil perjalanan panjang hampir setahun ini, ketemu bersalaman dengan semua orang itu, kesimpulannya negara tidak boleh cuek, pemerintah tidak boleh abai, negara harus memberikan sebanyak-banyak kebutuhan rakyat terpenuhi sehingga negara tidak boleh berdagang, pemerintah tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Nah, itu clue pertamanya. Clue yang kedua, kesimpulan debat ini coba renungkan sampai malam nanti. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dua-duanya sudah bergeser, setuju perubahan. Coba renungkan aja nanti malam. Saya nggak ngarang ini. Lihat setiap elemen kalimat yang muncul di akhir ditanya jawab dan di akhir kesimpulan, kami merasa sangat berhasil karena pada dasarnya Pak Ganjar maupun Pak Anies sampai Teluk Dewi itu setuju perubahan. Kesejukan ada pada Prabowo, kecerdasan ada pada Anies, Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Gak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat itu. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu tuh. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai. Saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Saya nggak ada peduli dengan capres itu. Saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo. Keangkuhan ada pada Ganjar. Baik, kita sudah mendengar semua ya komentar tanggapan dari netizen terhadap debat semalam atau debat terakhir untuk memutuskan memilih paslonnya pada tanggal 14 Februari 2024. Silakan giliran Anda sekarang memberi pendapat Anda di kolom komentar. Kira-kira siapa yang berhak memegang MVP debat semalam ya? Siapa kira-kira yang memenangkan debat semalam? Kira-kira siapa yang layak menjadi Presiden Republik Indonesia 2024? Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.